Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak pada siang hari ini bersama Dokter Chandra Iya, membahas tentang peran seorang ayah di dalam kesehatan keluarga. Nah, ini banyak sekali peran ayah, peran eh, ibu. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari ini sangat penting sekali. Peran ayah itu yang sangat luar biasa membantu kesehatan yang ada di rumah tangga. Nah, siang hari ini akan kita bahas tentang peran seorang ayah dalam membantu kesehatan di rumah tangga. Ini bersama Dokter Chandra iya Pak Tamsir. yang dari Puskesmas Bonang 2. Dua, iya. Mohon bisa diperkenalkan ini Dokter Chandra kepada sahabat sehat yang ada di mana berada. Ini. Ya, halo sahabat sehat. Perkenalkan, saya Dr. Chandra Muhammad Yusuf. Saya berasal dari Puskesmas Bonang 2. Puskesmas Bonang 2 ya. Iya, Asal rumah Mas? asal rumahnya, wah nanti kalau dicari gimana nih Pak? Jadi di Demak ya, dari Demak Iya, ya? saya dari Demak, Dari Demak Pak gitu. Tamsir. Jadi sehari-hari beliaunya ini Dokter Chandra di Puskesmas Bonang 2. Iya. Untuk status nih, oh, saya single atau masa-masa masa-masa mau peralihan. Wah, sepertinya masa peralihan ini Pak, sedang serius dengan seseorang ini ya. Oke, Iya. tapi tolong sahabat sehat ini tidak bisa nih, karena sudah masa peralihan ini. Oke, di dalam masa peralihan ini tetap menjadi seorang ayah nanti ke depannya ya. Kedepannya Pak, insya Jadi Allah. seorang ayah, eee, walaupun belum menjadi ayah, akan tetapi, peran ini mungkin secara kesehatan akan bisa diulas di siang Iya, hari ini. Eee, Mas Chandra ini, saya panggil Mas ya, iya boleh karena Pak. masih muda jadi Iya, masih muda saya panggil Mas, Mas Dokter Chandra gitu. iya, Jadi banyak sekali bapak atau ayah yang selama ini berjibaku mencari sesuap nasi, mencari apa namanya pekerjaan untuk membantu keluarga nih. Lah, dalam hal ini mungkin bisa dijelaskan secara medis atau maaf secara kesehatan. Jadi peran ayah dalam berumah tangga di dalam kesehatannya. iya. Monggo dokter. Baik, Pak Tamsir, sebenarnya kalau kita membahas tentang ayah, ini memang topik yang sangat menarik ya, Pak Iya, Tamsir ya, karena ayah itu kalau kita, melihat itu kan sosok yang heroik ya, yang mau berkorban untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Nah, jadi ini topik yang menarik terutama untuk saya pribadi karena ke depan nanti kan saya juga akan menjadi ayah jadi seperti Pak ayah. Tamsir juga. Ya mungkin 2 tahun atau, nanti heeh, Cepat berarti ya, 2 tahun lagi ya. mungkin ya mohon doanya. Ya itu, tapi nanti dulu Pak kan ada step-stepnya dulu ya. Ya, kalau kita membahas tentang kesehatan keluarga, tentu kita harus mendefinisikan dulu ini Pak Tamsir Mhm, tentang sehat itu apa. Nah, iya, kalau kita mengacu di Undang-Undang Kesehatan tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, di sana kan membahas sehat adalah keadaan sehat, di mhm, mana dia baik secara fisik, mhm, mental, spiritual, mhm, dan juga sosial, di mana iya, seseorang itu nantinya mampu untuk bisa produktif dalam sosial dan juga ekonomi. Nah, redaksinya mhm, kurang lebihnya seperti itu, Pak Tamsir. Sehingga di situ kan ada, 4 hal ya tadi yang di-highlight. Yang mhm. pertama yaitu kesehatan di fisiknya, yang Sip, kedua mental, mental, kemudian, psikologi, yang ketiga adalah spiritual, dan yang keempat adalah sosial. Nah, mhm, ini peran ayah ini tentunya sangat sentral sekali nih, Pak Tamsir ya, iya, karena menjadi role model, menjadi ibaratnya kalau kapal itu kan menjadi nahkodanya ya, nah itu. menjadi pemimpinnya di keluarga. Nah, ini tentu perannya sangat sentral sekali dalam hal itu. Ngomong-ngomong seorang ayah Iya, menjadi nahkoda itu kalau dalam keluarga kan mesti, apa namanya, ada seorang leader kan, menjadi iya, leadership kan ya, betul. menjadi contoh atau figur. Nah, tadi dari narasumber kita menyampaikan ada aspek-aspek, tadi dari segi, fisik, kemudian psiko, kemudian Spiritual, spiritual, yang satu sosial. sosial. Nah, ini mungkin bisa dijabarkan ini, biar sahabat sehat memahami. Kalau dari aspek
fisik itu yang bagaimana itu. Kemudian aspek psikososial yang bagaimana atau aspek psikis kan itu loh. Nah, Iya, mungkin bisa dijelaskan nih iya, baik. oleh Dokter Chandra. Iya, baik Pak Tamsir. Jadi, sebenarnya ini kan, balik lagi ya Pak Tamsir ya, ini saya keinget beberapa waktu yang lalu saya tuh membaca-baca, ternyata di Indonesia itu merupakan negara fatherless ketiga di dunia. Nah, artinya di mana anak-anak itu banyak yang merasakan ketidakhadiran daripada seorang ayah, padahal punya Mhm, seorang ayah. Nah, sehingga peranan ini sangat sentral. Yang pertama tentang fisik tadi ya, mhm, Pak mhm, Tamsir. Jadi, untuk fisik itu jelas kan, fisik itu banyak dipengaruhi dari banyak hal, termasuk, apa namanya, psikologi. Nah, itu juga berperan di situ. Nah, untuk, fisik ini sendiri, yang pertama otomatis mayoritas dipengaruhi oleh makanan dan juga oleh, aktivitas fisik. Nah, oleh makanan kalau akhir-akhir ini kita membahas ini ya Pak Tamsir ya, gizi berarti ya, dari segi iya, gizinya ya? gizi. Jadi Heeh, orang tua atau ayah itu tidak hanya sekedar memberikan nafkah aja untuk membelikan makanan, tapi mhm, harus bisa mendirect atau bisa mengarahkan keluarganya supaya bisa makan makanan yang bergizi, nah tidak gitu. terlalu manis, kemudian tidak terlalu asin atau junk food juga harus dibatasi. Karena Mhm, sekarang ini seringkali ini, Pak Tamsir kadang kalau kita lagi praktek gitu ya, banyak mhm, keluarga yang anaknya mengantarkan ibunya, mhm, mhm. ibunya itu kena hipertensi, anaknya juga hipertensi. Wah, mungkin mikir gini, "Ibuku hipertensi, aku ngrumati dadi hipertensi sekalian." Nah, tapi nggak cuma hipertensi, kadang diabetes juga sama. Orang Mhm, tuanya diabetes ya jadi bapak, ibu diabetes, anaknya juga diabetes. Nah, ini artinya kan seorang ayah itu kan harus mampu menjadi figur untuk yang pertama role model, yang kedua untuk mengarahkan itu ya, Pak Tamsir mhm, ya. itu Jadi dari harus segi fisik ya? iya, Dari dari segi segi fisik fisik dilihat dari status mak gizi atau gimana? iya, yang pertama tadi dari makanan, yang Makanan. kedua dari aktivitas fisik. Iya, Nah, karena aktivitas fisik ini kalau akhir-akhir ini kan sering sekali terjadi sedentary ya, mhm, di mana kita itu tidak aktif, hanya mhm, mhm, dia di kasur, rebahan dan lain iya, sebagainya. Padahal mager gitu ya, iya, bahasa mager. mager. Nah, padahal ayah ini juga menjadikan role model dan juga harus bisa mendirect atau mengarahkan keluarganya itu, Pak Tamsir. Mhm, Karena kalau kita melihat ya, kalau misal di skala nasional Deddy Corbuzier, mhm, badannya bagus, mhm. anaknya juga ini, ikut nge-gym juga kan, Oh ya karena gitu. bapaknya nge-gym, anaknya nge-gym. Atau kalau yang di internasional Ronaldo, Oke, sepak bola, iya, anaknya juga ikut sepak bola. Nah, itu kan berarti anak ini kan punya gambaran ya, gambaran terhadap orang tuanya, oh aktivitas fisiknya orang tua tuh seperti ini dan itu. Nah, itu otomatis mau nggak mau pasti akan, berpengaruh ke anaknya, seperti mhm, itu. mhm, mhm. Gitu ya. Jadi sahabat sehat ini ternyata dari, yang pertama, aspek atau aspek yang pertama tentang kondisi fisik. Jadi Fisik, betul memang sekali. sangat-sangat penting dipengaruhi dari status gizinya dan dipengaruhi sama figur seorang ayah. Ketika seorang ayah ini memberikan motivasi untuk berolahraga, memberikan motivasi untuk aktivitas, maka anak yang ada di rumah pasti akan mengikuti kegiatan-kegiatan ayah. Nah, kemudian bisa disampaikan lagi untuk aspek yang kedua ini, Aspek yang kedua aspek yang berarti tentang mental ini ya, mental, ya Pak gitu, Tamsir, mental iya. fisiko, Nah, iya, psikis. psikisnya bagaimana? Nah, ini yang kita sering sekali, ini ya, Gen Z ya, Pak Mhm, Tamsir ya. Jadi iya, kalau Gen Z ini kan sangat sensitif terhadap mental health nih, iya, isu-isu iya, mental. Nah, iya, ini memang, isu mental ini adalah isu yang valid, jadi mhm, tidak bisa mungkin kadang kita orang-orang yang, dulu sering berpikiran kalau misal isu mental tuh nggak penting, isu mental itu nggak ada. Padahal kalau kita mau belajar memang ada neurotransmitter dan juga hormon-hormonal yang memang, berperan di situ dalam kesehatan mental seseorang. Nah, apalagi di zaman sekarang ini kadang apalagi dengan negara fatherless ketiga di dunia, nah mhm, ini otomatis kan kehadiran ayah ini jarang jarang, dirasakan oleh anak-anaknya. Bayangkan ke kejarangan kehadiran ayah yang jarang itu, sekali ketemu ayahnya marah-marah, sekali ketemu ayahnya emosi karena mungkin capek di ah, kerjaannya. Nah itulah. nah itu Pak Tamsir ya, itu yang mungkin perlu untuk digarisbawahi. Padahal kalau, kita berbicara masalah mental ya, kehadiran ayah itu membuat seseorang itu, seorang anak tentunya menjadi, percaya diri, menjadi mempunyai rasa aman dan Mhm, tentunya memiliki rasa kebahagiaan tersendiri. Karena mhm, kadang, namanya manusia itu kan punya rasa inferiority ya, dia kadang merasa bahwa apalagi anak-anak itu kan masih kelompok rentan. mhm, Anak-anak, lansia, kemudian wanita itu kan masuk mhm, kelompok mhm, rentan. Nah, mhm, yang di sini anak-anak itu dia masih, dalam tanda kutip dia masih rentan. Jadi dia tuh kadang merasa butuh backing-an, butuh support, butuh untuk
dimotivasi supaya Hmm. dia itu, muncul rasa percaya dirinya. Nah, nantinya kalau dia berkembang dengan penuh support dari ayah, otomatis dia menjadi seseorang yang mampu untuk percaya diri, kemudian bertanggung jawab, karena dia lihat sosok figur seorang ayah yang mendirect ke arah sana. Kadang seperti ini, Mas. Di masyarakat kita kan ada yang orangnya sibuk dengan kegiatan sehari-hari yang Ah, iya tadi betul sudah sekali. disampaikan, mungkin di pekerjaan, kemudian kegiatan-kegiatan organisasi, sehingga untuk bertemu dengan keluarga itu sangat kurang. Betul. Nah, sehingga memberikan contoh secara psikisnya itu kan kadang berkurang. Contoh aja, misalnya seorang ayah setelah pulang dari pekerjaan, Kerja. pulang dari kantor, pulang dari kegiatan-kegiatan lainnya, kemudian ketemu anak itu jarang sekali. Lah, itu kan akan berdampak pada psikis. Lah, ini untuk mensikapi agar peran ayah ini bisa memberikan contoh pada anak-anaknya yang ada di rumah ketika seorang ayah ini sibuk-sibuk sekali. Ini harus harus bagaimana langkahnya biar sahabat sehat yang ada di manapun berada ini biar memahami walaupun kegiatan seorang ayah itu sangat padat luar biasa. Iya, ini mungkin, problematika kita ya, Iya. bahkan bukan cuman ayah ini Pak Tamsir ya, Heeh tapi heeh. kita sebagai calon ayah juga ya sekarang ini juga udah merasakan itu ya, Heeh. sibuk-sibuk untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya semua itu tentang prioritas, menurut saya Pak Tamsir. Jadi semuanya itu tentang prioritas dan apapun itu bisa di-manajemen termasuk, tadi untuk, manajemen time bagaimana kita mengatur pekerjaan dan juga, Mhm. anak-anak. Nantinya ke depan ya, saya kan belum punya Iya, anak ya, jadi oke. nantinya. Untuk sekarang ini mungkin, kita bisa pakai namanya tabel prioritas itu Pak Samsir. Tabel Jadi prioritas ya? Berarti ada nah, kayak betul. kotak-kotak gitu Iya, ya? kotak-kotak, nanti di situ kita bagi jadi penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Nah, Nah, iya. nanti tergantung prioritas kita yang mana. Harus Mungkin harus bisa memilah ini berarti. iya, betul, kalau awal-awal mungkin kita harus pakai manual gitu dulu Pak Tamsir. Nanti kalau sudah kebiasaan mungkin sudah terpola di otak. Mungkin kalau misal saya contohkan dulu waktu sekolah mungkin. Nah, pentingnya itu di mana? Mungkin yang pertama adalah, kalau saya pribadi dulu mungkin organisasi, Mhm. kemudian yang kedua itu tentang lomba. Apapun yang berkaitan dengan organisasi dan lomba, saya pasti taruh di tabel penting. Mmm, Nah, bedanya nanti mendesak atau tidak mendesak. Nah, iya. kalau misal ada temen yang ngajak main, kita lihat masuk tabel mana nih, misal tidak penting, tidak mendesak, ya udah itu nanti belakangan. Kalau misal dia orang tua ngajak, wah orang tua ngajak masuk yang mana ya? Mungkin penting tidak mendesak, nah kayak gitu ya. Mhm, Jadi iya. tergantung prioritas kita. Kalau tentang ada perlombaan ini, oh berarti kita harus masukkan ke tabel penting dan juga mendesak. Nah jadi kita prioritasnya seperti itu, termasuk kuliah juga. Kuliah kan bergeser lagi Pak ya. Iya, heeh. Mungkin, saya dulu yang menjadi prioritas adalah akademik. Jadi ya, yang menjadi hal penting itu ya akademik, apa pun yang berkaitan Mhm. dengan akademik pasti kita masukkan ke yang penting, baik itu nanti mendesak ataupun tidak mendesak. Nah, sama mungkin nanti ke depan kalau misal punya keluarga, tentu mungkin kalau saya pribadi akan mementingkan ya keluarga dan Mhm juga yang mhm. kedua, pekerjaan. Itu dua-duanya sama-sama penting harus jalan. Jadi dua-duanya pasti saya masukkan ke tabel penting, tinggal itu penting mendesak atau penting tidak mendesak. Oke. Nah, yang lainnya nanti bisa diatur. Oke, sahabat sehat, tadi sudah disampaikan narasumber kita bahwasanya kalau kegiatan kita sangat-sangat apa namanya padat sekali, kemudian pekerjaan kita padat yang luar biasa. Yang utama adalah bagaimana kita bisa memanage, artinya memanage eh, kesibukan kita Betul. tetap ada peran untuk keluarga. Nah, ketika peran untuk keluarga inilah yang diharapkan seorang keluarga dan ayah bisa memberikan motivasi kepada keluarga, baik anak maupun istri, kemudian ada keluarga yang lain. Nah, kemudian Dokter Chandra, ini berkaitan dengan tantangan ini. Nah, tantangan yang sering dihadapi seorang ayah ini bagaimana? Walaupun ini Dokter Chandra masih dalam tahap berjalan menjadi seorang ayah. Nanti, mau nikah dulu juga. Jadi kita masih saya masih Iya. berangan-angan kan mungkin Pak Tamsir yang lebih berpengalaman ini saya kan, teori-teorinya ya, Pak, ya. Ya, mungkin bisa dikupas sedikit Mhm, tentang tantangan ini, tantangan seorang ayah di dalam kehidupan keluarga. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan keluarga ini yang muncul ya.
dari segi ekonomi, akhirnya kan terjadi suatu permasalahan-permasalahan yang kompleks. Yang kami lihat dari permasalahan-permasalahan kasus-kasus yang ada di media itu kan kasus-kasus perceraian itu karena Iya, masalah perekonomian. Jadi iya, makanya peran seorang ayah ini jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang kami sampaikan mmm, tadi, Yan. iya. Bagaimana? Mungkin bisa dikupas sedikit nih, Iya, mungkin saya mengupasnya sebagai, secara buat teori ya. ya, berarti saya lebih cocoknya buat teman-teman, ya buat teman-teman nanti calon ayah ke depannya. Nah, buat teman-teman calon ayah ke depannya, yang penting adalah persiapkan diri kita secara matang. Jadi yang pertama tadi ada secara fisik, jadi kita olah fisik kita, kita sehatkan badan kita. Kemudian yang kedua mental kita, kita harus punya mental yang bagus, jangan sampai kita tidak punya kontrol emosional yang bagus, tapi Mhm, kita sudah berani untuk punya istri atau punya anak, nanti melampiaskan ke mereka, padahal mereka kan posisinya pasti sama laki-laki cenderung kalah. Nah, mhm, sehingga sebelum untuk serius ke arah sana harus punya mental yang bagus, harus punya penguasaan emosi yang bagus, kemudian sisi-sisi spiritual, sisi-sisi ketenangan dan lain mhm. sebagainya. Karena kalau mau mewujudkan mungkin ya keluarga sakinah mawaddah warahmah harus ada sisi-sisi itu Iya, ya, Pak iya. Tamsir ya. Kemudian, yang terakhir adalah tentang, sosial. Nah, sosial ini juga perlu ya karena, berinteraksi dengan mertua mungkin nantinya, Mhm, berinteraksi dengan keluarga-keluarga dan juga dengan tetangga. Dan yang oh ya masih ada satu lagi yang nggak kalah penting adalah ekonomi. Jadi pastikan ini kita, bisa settle ya atau kita memang punya planning rencana masa depan yang bagus. Karena kita mhm. kan ibaratnya mau mengambil anak orang nih yang Iya, mungkin dari orang tuanya sudah memberikan kecukupan dan lain sebagainya. iya. Masa ketika kita ambil jadi ya jangan nol-nol banget lah minimal gitu, Pak, Iya. ya. Jadi harus punya, mimpi-mimpi ke depan di mana, apa namanya, mimpi-mimpi itu harus kita, eee, wujudkan gitunya ya. Jadi sehingga ketika kita mungkin ya dari masih tahap-tahap penjajakan, habis itu mungkin seorang cewek itu, perempuan itu meninggalkan, ya sebagai orang laki-laki wajar patah hati, Pak, ya. Iya, Tapi harus terus maju ke depan, harus mhm, punya purpose yang jelas, masa depan yang jelas. Karena nanti kalau misal karena saya tuh sering dapat DM, mhm. WA gitu, Pak, ya. Iya. Dia curhat kalau misal, "Gimana nih ditinggalkan dan lain sebagainya." Wah, padahal laki-laki tuh yang penting fokus aja sama purpose-nya, purpose tujuan hidupnya ke Heeh. depan. Nanti kalau sudah settle kan dia bisa ya milih apa yang Berarti pernah dicurhatin teman-teman berarti? wah, sering itu, Pak. Heeh, makanya saya selalu bilang, untuk fokus kepada, purpose masa depan, kepada tujuan Mhm, masa depan. Karena mhm. wanita yang hebat, wanita yang kuat itu pasti dia akan fokus kepada laki-laki yang kuat, laki-laki yang Wis. hebat. Laki-laki yang hebat itu fokusnya kepada purpose-nya. Nah, Mmm, jadi kalau di tengah jalan nggak ada seorang harus terus maju melangkah ke depan. wis, Nah, luar walaupun biasa. memang kalau dapat perempuan yang alhamdulillah kalau bisa men-support dan lain sebagainya, ya itu tentu jadi hal yang syukuri tersendiri, Pak, ya. Karena kan memang Mhm. di balik laki-laki yang hebat, ada wanita yang hebat di belakangnya. Nah itu sahabat sehat, jadi apa yang disampaikan ini, calon ayah. Jadi yang disampaikan, ketika keberhasilan seorang laki-laki itu tetap disupport dari, seseorang yang memberikan motivasi yang luar biasa gitu ya. Iya. Jadi cewek-cewek yang memberikan motivasi, cewek-cewek yang menghajar, yang menghajar. Tapi jangan diplesetkan, Mbak, yang support satu aja susah apalagi 4 gitu. Oke, Dokter Chandra. Ini tadi yang aspek satu 2, kemudian yang aspek ketiga ini. Aspek ketiga mungkin bisa Oh iya, diulas. tadi yang aspek ketiga kan berarti spiritual, Spiritual itu secara mhm. secara keagamaan. Jadi Iya, itu betul. apakah mempengaruhi dari peran ayah peran seorang ayah ke kesehatan? Iya, jelas, Pak. Jadi kalau misal spiritual itu kan nanti kaitannya dengan yang pertama ibadah, ibadah kan Mhm. nanti kaitannya dengan ketenangan. Iya, Nah, ketenangan ini sendiri juga merupakan, satu investasi kesehatan, mhm. juga, Mahal gitu ya? mahal harganya ketenangan. Karena kalau kita stres, ada hormon-hormon yang keluar seperti hormon kortisol, itu hormon yang, kurang baik, Pak. Bisa meningkatkan, tekanan darah, mungkin bisa membuat gula darah menjadi naik, Harus ataupun di-detok gitu ya? Harus iya, jadi dikeluarkan? harus punya ketenangan-ketenangan Iya. batin untuk menghadapi. Nah, itu kan bisa ditiru juga dari ayah, dari orang tua. Kalau orang tua nyuruh sholat, nggak pernah sholat sendiri. Ah, itulah. Itu kan mungkin jadi problem tersendiri nantinya, Pak. Oke. Jadi sahabat sehat, jadi aspek yang ketiga ini tentang, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Jadi
ketika ketenangan hati ini diberikan kepada anak-anak kita, kemudian keluarga kita, pastinya permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga kita akan apa namanya bisa terurai. Iya, betul. Kondisinya akan tidak menjadi masalah yang sangat besar. Iya. Nah, itu yang aspek ketiga. Tadi sudah disampaikan narasumber kita. Kemudian yang keempat ini, aspek yang keempat, Keempat ini berarti tentang sosial, Pak, ya? sosial ini. Iya. Jadi sosial hubungannya peran ayah ini. Monggo, Mas Chandra. Iya, kalau kita bicara masalah sosial, Pak, ya, tentu seorang ayah kita kan, sebenarnya kalau sebagai seorang anak itu kan seperti kertas kosong ya. Mhm. Jadi kita salah satunya pasti belajar. Belajar Ya. dari mana? Dari orang terdekat. Salah satunya adalah ayah. Nah, dengan ayah tuh kita bisa melihat bagaimana seorang ayah itu bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Kemudian seorang ayah itu dia berani atau rela berkorban atau menolong orang lain. Nah, kita kan belajar dari situ. Nah, kalau misal seseorang ayah itu tidak hadir dalam kehidupan seorang anak, anak ini nanti bisa belajar ke orang lain. Hmm. Nah, kalau ayah, baik ayah yang baik ataupun ayah yang mungkin kurang baik, dia pasti mengharapkan anaknya lebih baik dari dia. Oh iya. Tapi kalau orang lain, nah ini belum tentu punya harapan itu. Makanya ketika nggak jarang Pak ya, kadang kita lihat orang tuanya sukses, anaknya malah mungkin jadi anak jalanan dan lain Mhm. sebagainya. Itu kan ada juga fenomena-fenomena itu. Karena dia mungkin belajar, belajar di mana? Dia belajarnya di luar. Nah, kalau kebetulan dapatnya yang bagus ya syukur, beruntung. Ya. Kalau enggak kan, nah ini yang menjadi bahaya. Jadi figur ayah ini tetap dibutuhkan untuk dalam tanda kutip sosial ini. Nah, jadi dalam sosial gimana dia berinteraksi mungkin dengan orang tua, kemudian berinteraksi dengan karena anak itu mencontoh. Termasuk gini, kalau orang tua pengen anaknya mungkin berbakti sama dia, ya orang tua seorang ayah harus memperlihatkan kalau dia itu berbakti dengan orang tuanya. Nah, dengan seperti itu anak kan melihat, "Oh, ayahku aja kalau diginiin sama orang tuanya gini, maka kalau ayahku giniin aku ya aku harus seperti ini." Nah, jadi kan kehadiran ayah ini menjadi satu penasehat sekaligus role model. Karena Hmm. kalau hanya nasehatin aja, lah ngomong doang, orang ke nenek juga kayak gini. Nah, itu kan nanti bisa jadi bumerang gitu peran Oke. saya. Jadi sahabat sehat, jadi aspek yang keempat tadi kaitan dengan apa namanya sosial. Jadi ketika peran seorang ayah memberikan contoh-contoh pada anak-anaknya, misalnya dalam segi tolong menolong, berbakti pada orang tua, kemudian membantu ikut gotong royong di masyarakat. Nah, itu peran seorang ayah sangatlah penting untuk anak-anaknya. Karena apa? Ketika sosial ini diberikan kepada anak-anaknya yang nantinya harapan seorang ayah anaknya bisa seperti ini. Nah, maka dari itu peran sehat ini harus disampaikan juga kepada anak. Iya, betul. Kemudian untuk tip ini, Mas. Kadang seorang ayah dengan kesibukannya yang sangat luar biasa mengharapkan pengen keluarganya itu bahagia sejahtera. Kadang dengan menginginkan bahagia sejahtera kan mencari uang, kemudian mencari usaha. Wes piye carane aku dapat usaha, punya apa namanya rezeki yang banyak ini untuk keluarga biar hidup senang dan mapan. Iya, Biasanya polanya seperti itu. iya. Nah, ini mungkin bisa diulas tip menjadi seorang ayah yang apa namanya memberikan support kesehatan kepada keluarga. Ya, untuk, tips dari ayah untuk memberikan support terhadap keluarga ini yang pertama tadi ya, kesehatan juga tidak sebatas hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental yang pertama Mhm. tadi ya, mampu memberikan ketenangan, kenyamanan, pengayoman. Jadi, ibarat kalau anak deket sama ayahnya itu dia merasa aman. Nah, kadang kan beberapa kasus malah takut sama ayahnya. Nah, Mmm. itu kan jadi catatan tersendiri kalau dia takut sama ayahnya, dia mau cerita sama siapa, dia mau terbuka sama siapa. Nah, itu yang menjadi catatan. Kemudian yang kedua, sebenarnya, mungkin sosial budaya juga ini ya, Pak Tamsir ya, dan juga ekonomi. Sosial budaya kita mungkin beberapa tempat masih sering mungkin patriarki. Mhm. Nah, patriarki apa? Jadi menganggap kalau misal ngurusin anak itu ya urusannya istri aja. Mhm. Nah, jadi suami ya urusannya kerja, di rumah udah urusannya istri. Nah, ini sebenarnya kurang tepat ya, karena harusnya itu kan, saling tolong-menolong. Memang redaksinya kan sekolah pertama bagi anak-anaknya itu, ibu adalah madrasah atau sekolah pertama Mhm. bagi anak-anaknya. Tapi kan
ayah sebagai kepala sekolah. Nah, Mhm. sebagai leader yang bagus itu kan juga harus turun tangan, harus saling membantu, tolong menolong. Nah, kalau bisa saling tolong menolong kayak gitu kan nanti otomatis kesehatan di keluarga pun akan lebih meningkat. Karena apa? Karena awareness ini dapat dari keduanya. Apabila satu lupa, satunya ada mengingatkan. Misal jadwal Mhm. imunisasi atau misal jadwal kontrol kesehatan. Misal istrinya lagi sakit, bisa, "Oh, Mah lagi sakit, periksa yuk." Nah, anaknya dibantu untuk apa namanya, ngomong kayak gitu. Jadi harus saling tolong-menolong, tidak hanya tugas istri ya, Saling support gitu ya? saling support. Ya. Iya, Pak Tamsir. Jadi seorang ayah memang, eee, perlu support mental juga ini. Iya Nggak harus betul. memberikan support, tapi juga perlu support juga. Iya Jadi betul. untuk menghidupi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Iya dan menjadikan keluarga yang sangat sehat, makanya peran saling membantu. iya, Berarti betul peran betul. saling membantu dari seorang ayah dan ibu kan ini. Iya Sahabat sehat dimanapun Anda berada, jadi sudah disampaikan banyak sekali, tentang peran seorang ayah pada keluarga, kehebatan atau Superman gitu ya, Superman seorang ayah gitu ya. Jadi membantu keluarga, berperan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu menjaga kesehatan. Nah ini, membahas dari 4 aspek tadi Mas, iya membat dari mas a 4 aspek tadi, eee, ketika permasalahan keluarga ini yang khususnya untuk anak-anak ini, kadang anak-anak remaja ini kan susah untuk dimengerti, susah untuk diberikan, apa namanya, susah dibilangin lah iya istilahnya. iya. Lah ini peran ayah, tadi kan sudah disampaikan memberikan contoh. Lah kadang seorang pekerja yang sangat luar biasa padat, nah itu, berangkat kerja pagi, pulang malam kan itu. Lah ketemu keluarga itu kan jarang sekali. Lah ini mungkin, eee, mensikapi untuk komunikasi itu bagaimana Mas? Apakah bisa lewat apa, media sosial atau HP, bisa lewat telepon, atau harus duduk bersama nih, anak-anak kita kumpulkan ngobrol bareng atau gimana? Iya. Mungkin tadi kan Pak Tamsir menanyakannya untuk anak-anak yang remaja ya. Iya, Kalau anak menurut remaja. saya kalau misal sudah terjadi di remaja itu terlambat Pak Tamsir. Mhm mhm. Karena harusnya mempersiapkan generasi ke depan Mhm. itu bukan dari remaja itu, tapi dari yang pertama Kecil. bagi laki-laki bukan dari kecil, Pak, Mhm. dari memilih ibunya yang pertama. Heeh. Nah, dari yang memilih ibunya. Nanti kalau misal sudah dari ibu yang baik Mhm. dilahirkan, otomatis nanti harus membangun kedekatan dulu itu, Pak Tamsir, menurut Mhm saya ya. mhm mhm. Harus membangun, kedekatan dengan anak-anak. Karena kalau Mhm. memang, dengan anak-anak itu sudah dekat, otomatis mau nanti SD, beranjak SMP, beranjak SMA, dia menemukan tempat yang nyaman untuk kembali, Mhm. menemukan tempat yang nyaman untuk bercerita. Nah, Mmm. dengan seperti itu, misal ayah pun sibuk, kadang anak-anak malah cari ayahnya, "Ya lagi apa nih? Ya ini nih. Ya ada ini, gimana bagusnya? Ya ini." Jadi, justru ketika sudah ada bonding, bonding dari kecil ya, Mhm. bonding dari kecil kepada seorang ayah, walaupun ayahnya nanti ketika beranjak dewasa itu mulai sibuk, Mhm. anaknya juga pasti nanti akan tidak hanya ayah yang akan ke anaknya, tapi anaknya juga akan mencari ke ayahnya. Jadi, Mhm. mereka saling terbuka. Nah, harusnya hubungan seperti ini dibina dulu, Pak, dari kecil. Dari Karena kecil ya? Harus dari karena kecil ya? kalau sudah terlanjur, remaja, apalagi dari kecilnya nggak deket, ya Mhm. dia pasti remaja itu cenderung karena mungkin Pak Tamsir dulu pernah remaja juga ya, saya juga kan. Mungkin nanti ada kecenderungan-kecenderungan untuk memang lebih terbuka sama teman-temannya, lebih ini, Mhm. lebih itu. Tapi dengan, mungkin ayah yang selalu mengontrol, ayah yang kita merasa kayak, "Wah, ayah saya udah baik sama saya, masa saya kayak gini." Dengan rasa tanggung jawab yang muncul sendiri, itu nanti tentu ketika orang tua itu memberikan nasihat ya, walaupun saat itu mungkin tidak didengar, tapi pasti anak yang dekat sama orang tua yang tidak fatherless, Mhm. itu nanti dia akan memproses itu, "Oh, ayah saya kayak gini." Nanti info dari temennya juga akan diproses, karena kan sudah mulai tahap menuju dewasa itu, Pak, ya. Jadi Mhm. mulai menimbang-nimbang ya, sudah bisa mulai menimbang mana yang benar, mana yang salah, apalagi kalau sudah mungkin dianggap dewasa, itu kan pasti bisa. Nah, jadi nanti dengan seperti itu ya, bonding yang dilakukan dengan orang tua, nanti kita pasti cenderung terbuka dengan orang tua. Apalagi orang tua yang dalam tanda kutip, bisa memberikan rasa aman terhadap anaknya. Mhm. Jadi ketika dia ada masalah malah ceritanya sama ayahnya. Nah, ini mungkin yang saya rasakan Kak ya, kepada ayah saya. Jadi
bisa seperti itu, bisa terbuka. Jadi walaupun mungkin kita melakukan satu kesalahan, Mhm. kita nggak marah, tapi memberikan satu solusi-solusi. Nah, akhirnya kan kita ketika ada sesuatu, ada apa, kita nggak takut untuk dimarahin, tapi kita justru akan sharing tuh dengan orang tua. Nah, ketika kita remaja, dewasa, dan lain sebagainya, ya seperti itu. Bahkan nanti seorang ayah pun tidak malu ketika minta pendapat kepada anaknya gimana. Ya. Kadang seperti itu, jadi malah bisa timbal balik itu, Pak Kadang Tamsia. selama ini keluarga itu kan berpikir begini, pengaruh lingkungan itu sangat 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 merisaukan. Iya, betul. Zaman sekarang itu lingkungan parah kan gitu ibaratnya. Makanya peran seorang keluarga itu wes gini aja anakku tak kok pondok. Kan mesti gitu kan. Iya, iya, banyak. Anakku tak kok pondok, bin gelem ngaji, belum belajar untuk ibadahnya juga biar tepat waktu kan itu. Betul. Nah, ketika berpikir seperti itu kan akan mempengaruhi kedekatan, ya kan? Kedekatan seorang anak ke keluarga. Lah ini eh, bagaimana sih tip secara psikologis, tip tentang apa namanya mental seorang anak untuk biar deket sama keluarga. Lah ini kebanyakan orang berpikir kan wis tak ono pondok ben dadi cah apik kan ini. Iya. Ben biar mengikuti orang tua, biar mengikuti aturan-aturan yang ada. Lah, secara psikologis kan bertolak belakang nih. Jadi jarang ketemu dengan anak sehingga komunikasi pun juga terhambat. Lah ini akan mempengaruhi perilaku-perilaku saat remaja nanti. Mesti nak dicedai izin Melayu. Nah itu. Nah ini gimana Mas untuk apa namanya bagi remaja yang pola pola pikirnya atau pola perilakunya seperti itu? Karena sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga, ketika kumpul keluarga itu sudah dewasa. Nah Iya. gini, ya, kebanyakan seperti itu ada di Iya, iya. masyarakat. Ini saya membayangkan jadi seorang ayah tuh kayaknya emang kompleks, Pak, Iya. ya. Iya, iya. Kalau, seperti itu mungkin, Pak, ya, kalau saya lihat dari sekitar, itu memang ada beberapa anak yang memang dipondokkan karena orang tuanya dalam tanda kutip, dia sudah nggak mau ngurusi. Hmm, Tapi ada juga yang dipondokkan memang supaya dia bisa lebih baik. Nah, itu ya, kadang yang memang dipasrahkan mau ngurusi, sama yang memang biar pengennya lebih lebih baik, baik. itu beda, Pak. Karena Ya. biasanya orang-orang yang memang dipasrahkan ke pondok untuk supaya lebih baik, ketika di musim-musim libur, itu Hmm, mereka punya bonding yang luar biasa. Kadang hmm, diajak jalan-jalan kemana, hmm, kadang diajak makan kemana sebagai reward-nya, kadang dikasih apa, kebutuhannya apa. Nah, dengan seperti itu kan anak tetap akan merasa terperhatikan. Oh, orang tuaku nih sayang nih walaupun aku di sini. Oh, orang tuaku nih ngasih aku perhatian walaupun. hmm, Tapi kalau misal dipondokkan waktu pulang ya udah terserah mau ngapain, mau ini kan akhirnya nggak ada bonding kan. Nah, kalau nggak ada bonding itu ya otomatis makanya nggak jarang juga kan, ya kita, apa namanya, apresiasi banyak pondok yang menghasilkan orang-orang hebat, orang-orang hmm. ini, tapi nggak jarang juga kan, ketika keluar dari pondok malah kok, seperti keluar dari penjara ya. Nah, Jadi, bedal-bedal ini. wah malah ini, ya itu Saya ada. bebas ini. Iya, kan mungkin ada oknum-oknum yang juga seperti itu. Nah, Hmm, makanya juga peran orang tua di situ harus memberikan perhatian, karena anak kan, eee, nggak cuma anak, Pak, ya. hmm, Kita sebagai manusia kan tahu kan, oh orang ini sayang sama kita nih, orang ini kok kayaknya nggak begitu sayang. Nah hmm, itu tetap harus apa ya, dilakukan supaya terjadi bonding tuh antara orang tua sama anak walaupun mungkin terbatas ya, hmm, hmm. dengan jarak, seperti itu. Oke, jadi sahabat sehat nih. eh, pentingnya peran seorang ayah memang luar biasa ya. Kita sebagai ayah ketika mempunyai anak yang jauh di sana, artinya di pondok biar tujuan kita anak-anak tetap menjadi lebih baik, menjadi pintar, menjadi orang yang bertaat kan gitu. Nah, ketika sudah pulang kan gitu kan, kita sudah keluar dari pondok pesantren tadi kan mungkin sikap dan perilaku kan berbeda-beda. Ada yang manut, ada yang nurut, ada yang pendiam, ada yang egonya tinggi lah. Ini sangat penting sekali peran seorang ayah. Bagaimana memberikan motivasi, bagaimana memberikan eh, tuntunan kepada anak. Nah, ketika kita memberikan tuntunan yang baik, insya Allah nanti anak kita akan menurut. Oke, Dokter Sandra, ini mungkin sudah 30 menit ya. 30 menit berlalu, mungkin berikan statement, satu statement untuk sahabat sehat, Iya. agar peran ayah ini sangat dibutuhkan. Monggo. Ya baik, terima kasih Pak Tamsi atas, kesempatannya.
mungkin sahabat sehat ini saya, yang pertama adalah ini kita sama-sama belajar ya. Jadi saya di sini juga masih sebatas teori, prakteknya lebih ke Pak Tamsir ya. Hanya sebatas mungkin dulu saya ada bahan-bahan bacaan atau mengamati sekitar, apa yang saya utarakan tadi. Yang jelas saya berterima kasih kepada seluruh ayah ya, seluruh ayah yang sudah mendedikasikan waktunya, hidupnya, ilmunya dan lain sebagainya untuk keluarganya. Itu kami harus berterima kasih dan kita sebagai anak-anak juga harus menghormati dan juga berbakti kepada mereka. Kemudian yang kedua, bagi kita-kita ini yang, belum menikah, yang nantinya akan menikah dan akan menjadi seorang ayah, nah kita harus upgrade ilmu pada diri kita, harus upgrade pada, eee, diri kita, kesiapan kita, supaya nantinya anak-anak kita tidak menjadi anak yang fatherless ya, yang tidak merasakan kehadiran ayah di kehidupan mereka. Nah, jadi mungkin 2 aja itu, Pak Tamsir ya. Terima kasih kepada para ayah dan juga untuk teman-teman ya, para calon ayah nantinya silakan dipersiapkan supaya bisa menjadi ke depan generasi Indonesia tuh menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Dokter Chandra Ya, atas sama-sama Pak Tamsir. eh, informasi, atas kupas tuntasnya di siang hari ini tentang peran seorang ayah terhadap kesehatan. Iya Terima kasih. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, kami host Muhammad Tamsir, bersama kru mengucapkan selamat menjalankan aktivitas sehari-hari. Dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.